Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat air hujan. Kita mengadakan kelas Sabtu di sekolah reguler sekolah air hujan Banyu Bening. Dan salah satu peserta hari ini adalah ada Zaki dari Australia, kemudian ada Mas Fikri. Dari mana kalau Mas Fikri? Oke, sekarang silakan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hanif Fikri, bisa dipanggil Mas Fikri. Saya dari Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM. Dan nama saya Zak, saya dari Australia di Universitas Murdoch, tapi saya mahasiswa di UGM juga. Oke, ini keren loh, mahasiswa mau belajar gitu. Nah, ini apa sih sebetulnya yang memotivasi kalian untuk datang di sekolah air hujan ini dan ikut di kelas Sabtu ini? Karena memang ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini adalah informasi terkait dengan air hujan. Bagaimana itu Mas Fikri? Kalau saya pertama ingin mendalami secara pribadi, karena saya sudah 1 bulan ini mengkonsumsi air hujan. Dan apa yang dirasakan itu? Alhamdulillah luar biasa. Nggak masalah kan? Nggak masalah sama sekali. Pertama yang paling penting nggak ada masalah. Ya. Yang kedua saya juga merasa pengeluaran juga tidak sebanyak kalau secara kalkulasi ekonomi, Bu, ya. Oke. Jadi, benar. saya juga selalu bawa tumbler, bawa apa itu selalu ngisi air hujan di pusat studi karena pusat studi kami sudah masang instalasi air hujan dan komentarnya bagus-bagus terkait dengan penggunaan konsumsi air hujan. Setidaknya satu, tidak perlu kos lagi untuk air minumnya. Yang kedua, yang jelas itu air hujan ini diminum biasa-biasa saja kok, nggak masalah kok gitu. Oke, kalau yakin nih udah minum air hujan belum di PSBB? Belum, ini pertama kali untuk saya juga. Jadi saya mau belajar tentang bagaimana bisa mengkoleksi air hujan dan bagaimana bisa pakai airnya untuk meminum. Dan ini pertama kali untuk coba, dan itu enak banget ya. Oh, enak banget. Saya jadi sehat ya. Fresh. Nah, ini kalau terkait kita bicara saat ini nih tentang bicara bahwa kita ini sudah masuk di fase krisis air gitu. Apa sih yang akan dalam benak Anda sekalian, karena Anda ini kan mahasiswa nih ke depan jadi pemimpin yang memimpin negara ini mau dibawa kemana gitu, terutama ketika kita bicara tentang keberlanjutan lingkungan kita. Bagaimana itu Mas Fikri sama Zak? Saya setuju banget dengan paparan 2 jam dari Uning terkait dengan krisis. Mungkin sekarang negara ini banyak realnya ruang hijau. Iya. Padahal ruang biru itu juga penting. Betul. Ruang biru itu penting banget. Justru jauh lebih penting. Karena kalau ruang hijau itu jualnya hanya serpihan dari ruang biru gitu. Nah, ini juga gimana kita ke depan harus mensuarakan terus ya. Ya, oke. Kualitas ruang biru. Nah, kemudian juga saya juga percaya ya walaupun kita udah bikin apapun, tapi kalau kita nggak mencontohkan ya, lead by example, memimpin dengan contoh itu juga agak sulit. Makanya saya juga kalau misalnya nanti pulang ke rumah atau misalnya kemanapun usaha kampanye. Oke, setidaknya pengalaman bahwa minum air ini baik-baik saja gitu. Oke, kalau Jati sendiri bagaimana? Iya, di Australia ada masalah dengan air juga karena tidak ada banyak air di sana. Tapi Australia government mau pakai desalination. Itu mahal banget. Oh, mahal banget. Jadi mungkin karena saya belajar tentang air hujan, mungkin nanti kalau sudah pulang ke Australia saya bisa tolong terapkan ya. Air hujan. Oke. Belajarnya dari Banyu Bening. Iya. Jadi nanti akan ada teman-teman akan ada Banyu Bening Australia gitu. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana kita harus berpikir jauh ke depan bicara tentang tentang sustainable, terutama tentang keberlanjutan hidup ini. Dan keberlanjutan hidup adalah tidak hanya keberlanjutan hidup kita manusia, tapi keberlanjutan hidup makhluk secara keseluruhan. Nah, apa sih kesan Anda ketika sekolah di sini? Dan sekolah ini kan hanya brandingnya ya, sebetulnya kita lebih ke kita belajar kelompok saja, sharing bersama begitu. Apa kesan-kesan yang ingin disampaikan? Saya yang sangat antusias melihat peserta-pesertanya. Oh, gitu. Saya kira pesertanya ini mungkin juga ini karena faktor kuning yang motivasinya bagus juga ya saya lihat. Saya lihat seperti Pak Sis ya.
Pak Wasidi. Pak Wasidi, lalu saya juga ketemu Mas Dito, lalu juga dengan Teh Manis. Itu saya ngerasa, oh ternyata orang yang beradrenalin ini tinggi juga. Ya, banyak juga ya. Hanya bagaimana informasi itu untuk sampai ke mereka gitu. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita menjadi penyambung lidah dengan menyampaikan informasi ini ke bahasa mereka. Kalau Zaki sendiri bagaimana? Pesannya di sini. Oh, pesannya? Itu enak. Pesannya ayah. Apakah teman-teman peserta yang lain ini familiar dengan Zaki? Apa yang kamu rasakan selama kelas di sini? Apa hal baru? Oh, yang sudah belajar. Iya. Oh, jadi saya belajar tentang prosesnya untuk jadi air koto itu air bersih ya. Tadi saya tidak tahu tentang itu. Ada banyak uses ya, untuk airnya, jadi itu sangat important. Iya. Kalau teman-teman yang lain peserta ini dengan Zaki gimana? Oke, welcome. Peserta lain. Oh ya, ya. Oke, familiar? Iya, iya. Oke, artinya bahwa ketika kita bicara tentang hidup ini kita tidak bisa mengklasterkan, oh ini klaster yang tidak harus saya ini semuanya sama. Sama aja, Kita betul. tidak perlu membedakan kulit, tidak perlu membedakan negara kita dari mana, dan tidak perlu membedakan dari apapun cara berpikir kita, tapi kita punya misi yang sama, bagaimana menjaga lingkungan ini untuk keberlanjutan semesta ini. Terima kasih sekali sudah sekolah di sini dan kami tunggu di Sabtu-Sabtu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air hujan. Berkah. Oke. Terima kasih, Bu Ning.